Silahkan duduk dulu Mbak. Oke, tarik nafas dulu. Habis latihan ya Mbak ya? Iya. Oke, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Daviska. Oke, Mbak Daviska. Ini dari klub Petang Kendal ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Oke, Mbak Daviska, sebelumnya belum pernah ketemu Ibu ya? Belum sama sekali. Nah, ini kalau boleh tahu Mbak Daviska itu apa sih Mbak Daviska yang membuat Mbak Daviska itu ketemu sama Ibu? Jadi gini Bu, akhir-akhir itu saya banyak sekali masalah saya. Oke, jadi akhir-akhir ini Mbak Daviska ini ada beberapa masalah ya Mbak Daviska. Oke, jadi kita mungkin setelah ini kita akan melakukan sesi konseling individu ya. Oke, sebelumnya Mbak Daviska udah tahu apa itu konseling individu? Belum tahu ya Mbak Daviska, belum tahu tentang konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah suatu layanan konseling di mana seorang konselor yaitu saya dan Mbak Daviska sebagai konselingnya yang saya akan membantu Mbak Daviska untuk mengentaskan masalahnya Mbak Daviska. Tentu saja Mbak Daviska di sini boleh mengungkapkan apa yang dirasakan Mbak Daviska, semua permasalahannya Mbak Daviska. Mbak Daviska bisa sampaikan secara terbuka tanpa ada paksaan. Kemudian Mbak Daviska tidak perlu khawatir ya, karena di konseling individu ini ada suatu asas kerahasiaan. Jadi setelah Mbak Daviska keluar dari ruangan sini, Ibu tidak akan membocorkan ke siapapun karena ada kerahasiaan. Jadi Mbak Daviska tidak perlu takut ya kalau misal suatu masalah Mbak Daviska atau rahasia Mbak Daviska nanti bisa bocor, itu tidak akan terjadi. Jadi Mbak Daviska tenang saja, tidak perlu khawatir ya. Oke. Nah, dari konseling individu ini mungkin akan berjalan selama kurang lebih 60 menit ke depan ya Mbak Daviska ya. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan sesi konseling. Oke, apakah Mbak Daviska sudah siap? Oke. Tadi kan Mbak Daviska sudah mengatakan ya secara singkat bahwa akhir-akhir ini tuh Mbak Daviska merasa seperti banyak masalah ya Mbak ya. Oke, kalau bisa boleh tahu, mungkin Mbak Daviska boleh ceritakan sih apa masalahnya Mbak? Jadi kemarin itu ini masalah tentang keluarga ya Pak kan? Tidak apa-apa, boleh sekali Bu, Mbak Daviska. Jadi saya itu kan ikut klub Petang Kendal. Saya udah lumayan baik di cabur itu, dan ayah saya juga mendukung kedua orang tua saya. Tapi kemarin tuh saya sempat sakit dan saya itu sempat izin latihan. Tapi ayah saya itu nggak ngebolehin, dan sampai itu ayah saya itu kayak gimana ya? Mungkin bisa diceritakan lebih lagi nggak apa-apa Mbak Daviska, biar Mbak Daviska bisa merasa lega. Selama ini mungkin yang Mbak Daviska ini rasakan pendam sendiri, boleh diceritakan aja nggak apa-apa. Oke, tadi kan Mbak Daviska menceritakan bahwa sakit ya Mbak Daviska ya, terus izin latihan. Terus bagaimana Mbak Daviska? Saya nggak ngizinin, malah kayak gimana ya, mempermasalahkan yang kemarin udah selesai itu malah dipermasalahkan lagi, dan sampai saya disuruh berhenti sekolah juga. Kalau boleh tahu masalah-masalah yang kemarin itu seperti apa Mbak Daviska? Banyak banget sih, salah satunya itu kayak apa ya, saya itu jadi anak tengah itu nggak enak banget, soalnya gimana ya, apakah banyak beban selama ini Mbak Daviska sebagai anak tengah di keluarga Mbak Daviska? Iya banget. Mungkin bisa diceritakan Mbak Daviska, beban seperti apa yang Mbak Daviska ini selama ini pendam sendiri, selama ini Mbak Daviska rasakan? Saya itu kan 3 bersaudara, saya yang tengah, dan saya perempuan sendiri juga.
Di keluarga itu anak yang paling selalu dituntut itu saya, adik saya dan kakak saya tuh nggak pernah sama sekali. Jadi yang harus selalu bisa, harus selalu tertib, harus selalu disiplin itu saya. Bahkan sampai adik saya, kakak saya nakal pun dibiarkan. Cuman saya aja yang harus gini, harus itu, harus bisa ini, harus bisa itu. Jadi kalau saya sampai nggak bisa gini, nggak bisa gitu, pasti orang tua saya marah. Dan marahnya itu nggak sepele banget, marahnya sampai kayak ya itu mau ngeluarin sekolah, terus kayak udah nggak nganggep aku juga sebagai anak gitu juga. Oke, kalau jadi Mbak Daviska ini dari 3 bersaudara tadi, Mbak Daviska seperti anak yang paling banyak tuntutan ya Mbak Daviska. Banyak tuntutan, kemudian Mbak Daviska harus paling disiplin, padahal saudara lain dari Mbak Daviska, mungkin kakak dan adik Mbak Daviska itu boleh nakal, tapi posisinya Mbak Daviska harus yang paling tertib, harus paling disiplin, dan harus mengikuti kata orang tua ya Mbak Daviska. Dan ketika nanti ayah Mbak Daviska itu marah-marah, itu sangat fatal begitu marahnya. Kalau boleh tahu Mbak Daviska, mungkin selama ini Mbak Daviska dituntut seperti apa aja Mbak Daviska oleh kedua orang tua Mbak Daviska, sehingga Mbak Daviska merasa bahwa saya anak tengah tapi saya yang banyak tuntutan. Oke, kalau bisa boleh diceritakan Mbak Daviska selama ini Mbak Daviska itu merasakan apa dari tuntutan ayah Mbak Daviska ketika marah? Kalau saat ayah marah sih rasanya itu ya jujur sakit banget, sampai kayak aku bener-bener benci sama ayah sendiri. Tapi bagaimanapun itu kan itu juga demi kebaikan aku, dia juga ayah aku sendiri. Jadi bagaimanapun itu kalau ayah marah-marah aku selalu terima, selalu ya udahlah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi Mbak Daviska walaupun seperti itu tetap mengikuti ya perintah dari ayah Mbak Daviska. Nah, dari semua ini yang telah terjadi, apa sih dampak yang ditimbulkan oleh Mbak Daviska sendiri? Banyak banget sih. Kalau dampak negatifnya itu ya kayak saya itu malah kalau dituntut ini itu saya malah nggak suka aslinya. Jadi kayak saya alah biarin, mau bisa apa enggak kan itu juga aku, sebisa aku. Jadi itu tuntutan orang tua itu menurut saya enggak harus banget saya lakuin. Jadi sebisa saya, semampu saya aja gitu. Oke, berarti aslinya Mbak Daviska itu kayak pengen bilang bahwa apa yang harus dikerjakan sesuai perintah itu aslinya Mbak Daviska nggak perlu melakukan ya, bahwa Mbak Daviska sudah melakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan yang terbaik menurut Mbak Daviska. Jadi Mbak Daviska tidak perlu melakukan semua tuntutan keinginan dari orang tua Mbak Daviska ya. Oke, mungkin selama ini itu yang mau disampaikan Mbak Daviska ke Bapak Mbak Daviska ya, tapi mungkin karena keadaan yang tidak mendukung, dan tentu saja Mbak Daviska pasti merasa takut Mbak Daviska, bahwa sisi lain Mbak Daviska pengen melakukan apa yang dipengenkan Mbak Daviska, tapi di sisi lain Mbak Daviska juga memikirkan bahwa oh ini mungkin yang terbaik untuk saya menurut dari ayah saya, tapi karena saya merasa sebagai anak, ya udah saya harus patuh, begitu ya Mbak Daviska ya. Oke, jadi setelah ini mungkin ada sedikit sesi ya Mbak Daviska, yaitu dengan penggunaan kursi kosong, teknik kursi kosong, di mana nanti Mbak Daviska memerankan sebagai Mbak Daviska sendiri dan memerankan sebagai Bapak Mbak Daviska. Jadi Mbak Daviska nanti ini ada kursi kosong, Mbak Daviska ini sebagai Mbak Daviska sendiri, dan bayangkan ini ada Bapak Mbak Daviska. Ungkapkan aja semuanya. Misal, Pak, saya selama ini tuh saya nggak mau kalau kayak gini. Saya itu aslinya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak
nggak harus kok sesuai tuntutan bapak gitu. Nah, Mbak Daviska sampaikan aja, ibaratkan di sini itu ada Mbak Daviska yang mendengarkan semua apa yang dialami Mbak Daviska. Nah, nanti Mbak Daviska gantian, Mbak Daviska menyampaikan apa yang sebenarnya Mbak Daviska itu pengen Mbak Daviska sampaikan ke Mbak Daviska. Nah, nanti setelah ini Mbak Daviska memerankan sebagai Bapak Mbak Daviska. Jadi Mbak Daviska itu pengen bapak yang seperti apa, Mbak Daviska perankan. Jadi kayak nanti Mbak Daviska memerankan sebagai Mbak Daviska sendiri, menyampaikan ke bapak, dan Mbak Daviska memerankan bapak yang pengen disampaikan ke Mbak Daviska. Jadi kayak ada dua arah gitu. Nanti Mbak Daviska jadi seorang bapak menyampaikan harus apa yang disampaikan itu yang pengen banget Mbak Daviska itu dengar, karena selama ini mungkin Mbak Daviska tidak menyampaikan hal tersebut. Mungkin bisa dimulai. Oke, Mbak Daviska bisa ada di sini. Nah, duduk sini. Nah, di sini anggap saja di sini itu ada bapak. Kemudian Mbak Daviska sampaikan aja. Ini ibaratkan bapak. Mbak Daviska di sini boleh sekali menyampaikan kalau selama ini saya itu capek Pak gitu dan lain-lain. Mungkin bisa dimulai sekarang, Daviska. Ini ibaratkan ada bapak di sini, mungkin bisa disampaikan sekarang. Apa sih yang ingin Mbak Daviska sampaikan ke bapak selama ini? Mungkin Mbak Daviska tidak bisa menyampaikan secara langsung. Dari sesi kursi kosong ini, Mbak Daviska bisa menyampaikan ke bapak yang selama ini Mbak Daviska pendam. Selama ini Mbak Daviska rasakan sendiri tanpa mengatakan kepada siapapun, dan termasuk bapak sendiri. Mungkin bisa disampaikan sekarang Mbak Daviska. Mungkin bisa disampaikan sedikit-sedikit Mbak Daviska kepada bapak apa yang ingin Mbak Daviska sampaikan selama ini yang terhambat bahwa Mbak Daviska tidak bisa menyampaikan, bisa disampaikan sekarang. Pak, aku lelah. Aku gak kuat kalau terus dituntut seperti ini. Bisa disampaikan apa yang ingin Mbak Daviska harapkan selama ini yang Mbak Daviska itu tidak bisa sampaikan kepada bapak. Aku kesel banget mau tuntut terus. Tolong tempat aku sama mampuku. Aku raisa nek koyo anak-anak emang liya. Mungkin yang selama ini Mbak Daviska rasakan bisa disampaikan sekarang. Aku gak kuat pada dia kamu. Aku gak kuat sama tuntut terus. Tolong terima aku apa Nenek. Terima aku sama mampuku. Oke, mungkin Mbak Daviska sama ini hanya ingin menyampaikan bahwa Mbak Daviska itu sudah tidak kuat menjadi anak yang dituntut oleh bapak sendiri, yang harus sekali seperti anak-anak orang lain. Begitu ya Mbak Daviska? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke. Karena Mbak Daviska sudah mengungkapkan ke bapak, sekarang Mbak Daviska boleh berperan menjadi bapak dan sampaikan Mbak Daviska. Mbak Daviska berperan sebagai bapak seperti apa yang Mbak Daviska inginkan, selayaknya bapak impian Mbak Daviska sendiri. Jadi kayak mungkin selama ini Bapak Mbak Daviska tidak pernah mendengarkan Mbak Daviska, Mbak Daviska selalu menuntut, Mbak Daviska mempraktekkan Mbak Daviska menjadi bapak yang seperti Mbak Daviska inginkan. Bisa? Sudah siap? Mungkin bisa dibalik dari sini Mbak Daviska. Nah, duduk. Oke, Mbak Daviska sekarang menjadi bapak, boleh dipraktekkan
anggap saja di sini ada Mbak Daviska dan Mbak Daviska menyampaikan ke Mbak Daviska sendiri. Mungkin bisa dimulai dari sekarang, Mbak Daviska. Dek, Bapak bangga punya kamu. Kalau besok lomba, Bapak selalu semangatin kamu, Bapak selalu dukung kamu. Biarpun kamu gagal, Bapak akan selalu ada buat kamu. Bahkan jadi support system kamu kapanpun. Bapak gak bakal tutup kamu. Sebisa kamu aja dan semampu kamu aja. Bapak selalu bangga punya anak kayak kamu. Bapak janji nggak akan nuntut kamu lagi. Semampu kamu aja. Bapak selalu bangga sama kamu. Oke, mungkin sudah disampaikan ya apa yang pengen banget Mbak Daviska itu dengarkan dari Bapak Mbak Daviska. Mungkin bisa kembali ke tempat lagi Mbak Daviska. Oke, gimana sudah? Apakah sudah sedikit lega? Oke, karena Mbak Daviska ini selama ini pengen mengungkapkan yang sebenarnya Mbak Daviska rasakan kepada Bapak Mbak Daviska, dan Mbak Daviska sudah berlaku sebagai Bapak Mbak Daviska seperti yang Mbak Daviska pengenkan. Nah, mungkin kedepannya apa yang akan Mbak Daviska lakukan agar Bapak itu mengerti apa yang Mbak Daviska alami selama ini? Aku bakal lebih lebih terbuka aja. Gimana sih mau aku, gimana sih yang sebenarnya aku pengenin. Ya selebihnya itu yang paling penting. Oke, jadi Mbak Daviska kedepannya akan lebih terbuka ya dengan apa sih yang Mbak Daviska pengenkan, apa yang pengen Mbak Daviska lakukan itu akan lebih terbuka kepada Bapak. Oke, jadi kedepannya Mbak Daviska boleh sekali menyampaikan apa yang dirasakan, karena ketika Mbak Daviska menyampaikan, mungkin Bapak akan tersadar ya Mbak Daviska bahwa selama ini anaknya itu pengen ini, bahwa anaknya itu mengalami ini. Jadi dari keterbukaan Mbak Daviska, Bapak akan tahu kedepannya bakal memperlakukan Mbak Daviska seperti apa. Harapannya kalau Mbak Daviska melakukan hal itu, yaitu lebih terbuka, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Mbak Daviska itu benar-benar terbuka kepada Bapak Mbak Daviska? Ya harapannya sih Bapak lebih ke itu sadar kalau ya selama ini tuh tuntutannya itu bikin aku gini, bikin aku nggak nyaman. Ya selebihnya itu aja. Oke, jadi nanti harapannya Mbak Daviska, Bapak lebih mengerti ya, lebih mengerti Mbak Daviska itu seperti apa sih aslinya. Mungkin Mbak Daviska yang sama ini menutupi dari keterbukaan itu, Mbak Daviska berharap Bapak lebih mengerti, dan kalau syukur-syukur bisa mengurangi ya tuntutannya itu. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Daviska? Enggak, udah itu aja. Oke, sudah. Berarti Mbak Daviska sudah tahu ya kedepannya mau apa tadi? Lebih terbuka. Oke, dari keterbukaan tersebut harapannya Bapak bisa berubah dan Mbak Daviska lebih semangat lagi. Oke, apakah mungkin ada yang masih mengganjal? Udah sedikit lega atau lega banget? Lega banget. Oke, lega banget ya Mbak Daviska. Mungkin dari sesi konseling ini
eh, kita tahu ya kedepannya Mbak apa yang akan dilakukan Mbak Dia Fiska, eh, yaitu lebih terbuka sehingga Bapak bisa berubah. Dan apa sih yang Mbak Daviska rasakan selama sesi konseling ini tadi? Rasanya itu ya gimana ya, mau cerita itu aslinya kayak sungkan, tapi kalau nggak cerita aku juga mendem-mendem sendiri gini rasanya nggak enak, jadi lebih baik ke cerita aja, terbuka gitu. Oke, yang dirasakan selama sesi konseling ini Mbak Daviska kira-kira seperti apa? Apakah lega, senang, atau mungkin masih tertekan? Ya rasanya sih kalau udah cerita rasanya senang, sudah lega banget gitu. Oke, kira-kira kalau mungkin 1 minggu ke depan ya Mbak Daviska kita melakukan pertemuan lagi, dan Mbak Daviska sudah ada perubahan ya, sudah mulai terbuka, dan kita melakukan sesi konseling tindak lanjut ini. Kira-kira Mbak Daviska mau? Oke. Kedepannya diharapkan Mbak Daviska sudah ada perubahan sedikit ya dari tindak lanjut dari sesi konseling ini. Oke, sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, sudah ya. Jadi kita waktu sudah berjalan sekitar 60 menit dan akhiran. Jadi kita sudah selesai ya tadi sesi konseling individu ini. Baik ya Bu, terima kasih ya Bu, saya kembali dulu. Oke, semangat ya Mbak Daviska. Oke. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk dulu Mbak Daviska. Oke. Dari mana nih Mbak Daviska? Dari SMP. Oh, dari SMP. Iya. Dari latihan lagi ya Iya. kayak kemarin. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mbak Daviska? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Karena kemarin kita sudah ada janjian ya Mbak Daviska, dan alhamdulillah kita bisa bertemu ya hari ini ya Mbak Daviska. Oke Mbak Daviska, dari konseling pertama kita kira-kira apakah ada perubahan atau apa yang dirasakan Mbak Daviska setelah melakukan konseling kita pada pertama itu? Ya, dari konseling pertama itu tentu saja ada perubahan, dan saya juga sangat merasa lega setelah bercerita tentang masalah saya, intinya tentang masalah ayah saya itu, terutama tentang tuntutan ayah saya itu. Jadi Mbak Daviska setelah melakukan konseling itu merasa lebih lega ya Mbak Daviska? Iya, sangat lega. Mungkin ada beban yang lain lagi? Sebenarnya saya kan kemarin di konseling pertama itu sudah bilang ingin lebih terbuka, Ya. tetapi saya pikir-pikir lagi itu jika saya lebih terbuka takutnya ayah malah marah atau lebih menuntut saya atau gimana gitu takutnya. Tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk lebih terbuka dan membicarakan unek-unek saya ke ayah saya, dan akhirnya ayah menerima. Berarti dari konseling pertama itu awalnya Mbak Daviska masih ragu ya untuk Iya. mengungkapkan. Kemarin kan ketika konseling pertama Mbak Daviska mengatakan bahwa kedepannya Mbak Daviska akan lebih terbuka kepada ayah Mbak Daviska, agar ayah Mbak Daviska juga melihat dari sisi Mbak Daviska sendiri ya. Jadi ayah Mbak Daviska bisa melihat kemampuan Mbak Daviska itu seperti apa yang dirasakan Mbak Daviska itu seperti apa, begitu ya Mbak Daviska. Dan awalnya ragu tetapi tetap dilakukan ya Mbak Daviska. Iya. Oke, jadi walaupun awalnya sempat ragu, tapi Mbak Daviska tetap bisa terbuka, begitu? Iya. Begitu, oke. Mbak Daviska sudah terbuka kepada ayah Mbak Daviska? Sudah. Apakah Mbak Daviska sudah mengatakan apa yang Mbak Daviska rasakan, apa yang Mbak Daviska alami, dan mungkin yang selama ini tuh Mbak Daviska pendam sendiri sehingga ketika kemarin Mbak Daviska bisa mengungkapkan kepada ayah Mbak Daviska? Ya, kemarin saya sudah mengungkapkan kepada ayah saya, dan alhasil ayah saya juga sangat lumayan merasa bersalah juga atas tuntutan-tuntutan itu, dan ayah juga berjanji tidak akan menuntut saya. Ayah lebih ke mendukung apa yang saya bisa semampu saya saja gitu.
Oke, baik, alhamdulillah. Jadi sesuai apa yang dikatakan Mbak Daviska ya, ketika Mbak Daviska bisa terbuka kepada ayah Mbak Daviska dan mengungkapkannya, dan ternyata dari hal itu ayah Mbak Daviska bisa tahu bahwa selama ini, oh ini yang dirasakan oleh anak saya. Kemudian dari situ ayah Mbak Daviska bisa lebih memberikan ruang kepada Mbak Daviska untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi tanpa tuntutan begitu ya Mbak Daviska. Dan dari situ ayah Mbak Daviska juga sudah berjanji ya tidak akan menuntut lagi. Dan kedepannya itu kira-kira apakah Mbak Daviska akan seperti ini lagi atau hanya kemarin saja? Kedepannya saya lebih akan terbuka lagi, jadi tidak hanya untuk kemarin saja, kedepannya akan terbuka lagi. Ketika saya tidak menyukai itu, saya akan menceritakan itu dan tidak akan membebani pikiran saya sendiri. Oke, baik. Jadi Mbak Daviska sudah tahu ya sekarang langkah seperti apa sih yang harus dilakukan ketika menghadapi seperti ini lagi. Mbak Daviska sudah paham dan Mbak Daviska sudah mempraktekkan ya. Jadi dari kemarin Mbak Daviska mengungkapkan kepada ayah Mbak Daviska dan ayah Mbak Daviska tahu apa yang Mbak Daviska rasakan ini, seperti apa hubungan antara Mbak Daviska dengan ayah Mbak Daviska sekarang? Sekarang ya biasa saja, tapi lebih dekat lagi, enggak seperti kemarin-kemarin, lebih dekat lagi sekarang. Jadi mungkin kemarin masih ada batasan ya Mbak Daviska, kayak seperti ada tembok yang membatasi antara Mbak Daviska dengan ayah Mbak Daviska, karena mungkin Mbak Daviska memiliki rasa seperti apa ya, kayak benci gitu ya, karena dituntut terusnya karena tidak sesuai kemampuan Mbak Daviska, walaupun Mbak Daviska sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi hubungan Mbak Daviska dengan ayah Mbak Daviska sudah lebih baik? Sudah. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya Mbak Daviska akan melakukan seperti ini lagi? Sudah. Ya, oke, baik. Jadi setelah melakukan konseling kemarin dan hari ini Mbak Daviska sudah melaporkan bahwa Mbak Daviska sudah melakukan apa yang Mbak Daviska itu janjikan akan melakukan ini seperti di konseling pertama itu. Mbak Daviska sudah melakukannya dengan baik. Mbak Daviska sudah melakukan ada perubahan ya antara ya hidup Mbak Daviska sendiri dan hubungan antara Bapak dan Mbak Daviska itu ya. Jadi lebih baik lagi Mbak Daviska. Iya. Oke, kira-kira sudah terselesaikan masalah Mbak Daviska? Iya, sudah, alhamdulillah. Sudah, tidak ada masalah lagi ya antara Mbak Daviska dengan ayah Mbak Daviska? Iya, Sudah clear berarti ya? Iya. Oke, jadi Mbak Daviska sudah merasakan apa setelah melakukan konseling pertama dan konseling kedua ini? Saya sangat merasa lega, terus saya juga bisa mengurangi beban pikiran saya, dan selebihnya saya juga bisa merubah hidup saya lagi. Oke, jadi sudah tahu ya banyak perubahan yang awalnya itu seperti hal kecil ya, hal kecil tapi ternyata bisa merubah segalanya. Karena kemarin-kemarin mungkin Mbak Daviska tidak tahu ya harus melakukan seperti apa, harus cerita ke siapa, mungkin ini hal yang lumayan sensitif ya Mbak Daviska. Jadi Mbak Daviska pendam sendiri sehingga Mbak Daviska tidak bisa mencari solusi ya, karena bingung mau seperti apa. Dan sekarang Mbak Daviska sudah mendapatkan solusinya, dan kedepannya Mbak Daviska akan lebih terbuka terus dan menceritakan apa sih yang Mbak Daviska lakukan, rasakan, dan agar hubungan Mbak Daviska dengan ayah Mbak Daviska lebih baik lagi. Oke, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah tidak? Sudah tidak ada yang ingin disampaikan ya. Sudah clear berarti ya masalahnya. Alhamdulillah. Oke, kita sudah di penghujung konseling ya, konseling pada tahap kedua, dan sudah selesai ya masalahnya, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Bu telah membantu saya, telah mendengarkan cerita saya. Selebihnya saya mohon maaf ya Bu telah merepotkan Ibu. Tidak, Mbak Daviska.
Ya udah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Oke, hati-hati ya Mbak Deviska Iya, Bu. ya. Assalamualaikum.